anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Kelas 1 ini, hari ini akan membahas tentang aktivitas air, yaitu aturan di kolam renang ya. Jadi, kalau di kolam renang tidak boleh langsung berenang seenaknya kita, tapi harus mengikuti aturan yang ada di kolam renang. Ya anak-anak, aktivitas air ini terdapat di kompetensi 7 dan 4.7. Yang 7 kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan minimal 4 simbol atau gambar peraturan di kolam renang. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menuliskan peraturan-peraturan di kolam renang untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan peraturan-peraturan di kolam renang untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Oke anak-anak, sebelum kita berlanjut ke materi inti, kita tepuk semangat dulu ya. Nah, ya kayak gini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, bisa semuanya? Kita sekali lagi ya, kita lakukan sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya, sudah semangat. Oke anak-anak, kita akan berlanjut ke materi inti. Baik anak-anak, kita akan memulai ke materi inti yaitu aktivitas air ya. Aktivitas air itu adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Salah satu contoh ke aktivitas air adalah berenang ya. Selain berenang, ada yang bisa menyebutkan aktivitas air lainnya? Ya, ada polo air, ada loncat indah, ada renang indah ya. Itu adalah semuanya adalah aktivitas air. Nah, anak-anak, untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri di kolam renang, tentunya kita harus mengetahui dan mematuhi peraturan-peraturan di kolam renang agar kita semua selamat ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Ini ada peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung kolam renang. Di antaranya yaitu berjalan dengan baik di sekitar kolam renang. Tidak disarankan berlari ya. Karena kan kalau di kolam renang itu lantainya basah ya. Nanti takutnya kalau kita berlari kita akan terpeleset. Nah, yang kedua, masuk ke kolam pada tempat yang ditentukan, tidak melompat atau melakukan salto. Nah, ini ditakutkannya bahwa kedalaman kolamnya itu dangkal. Nah, sedangkan kita kalau salto, posisi kepala kan pasti di bawah ya. Nah, takutnya kita terbentur ke dinding kolam. Yang berikutnya yaitu tidak keluar masuk kolam renang karena perubahan suhu tubuh. Biasanya kalau suhu tubuh kita kan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar tubuh kita. Kalau misalnya kita di air berenang di air dingin, itu suhu tubuh kita akan hangat menyesuaikan dengan suhu airnya. Jadi kita tidak merasa kedinginan. Nah, begitu pula kalau kita ke atas, maksudnya di darat, tidak ke air, itu suhu tubuhnya akan mengikuti suhu tubuh di darat ya. Nah, peraturan berikutnya yaitu selagi renang hanya boleh meminum air mineral biasa. Jangan sampai air kolam renang itu kita minum ya, karena air kolam renang itu biasanya mengandung zat-zat yang berbahaya untuk tubuh ya. Kan ada beberapa kolam renang yang mengandung klorin ya, sangat berbahaya untuk tubuh. Yang berikutnya yaitu
Jika hendak makan, tidak makan di pinggir kolam ya. Karena itu takutnya makanannya jatuh ke dalam air kolam renang dan menyebabkan air kolam renangnya kotor. Anak-anak, ini ada beberapa simbol-simbol peraturan di kolam renang. Nah, apabila ada gambar yang seperti ini, maka ini tandanya atau gambarnya yang menerangkan bahwa dilarang mendorong ya. Kan biasanya suka ada beberapa orang yang bercanda ya sama temennya gitu ya, saling mendorong ke kolam renang, berbahaya ya anak-anak. Yang kedua ini seperti paku ya, ini adalah simbol dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, ini ceritanya ini adalah dasar kolam dan ini adalah kepalanya anak-anak ya. Nih, ini badannya, jadi takutnya kepalanya terbentur ke kolam. Yang berikut ini dilarang berenang sendiri. Ini berlaku apabila kolamnya itu dalam, lebih dari 2 meter misalnya ya. Kalau misalnya tinggi badan anak-anak itu sekitar 100 sampai 120. Nah, kalau kalian berenang di kolam yang dalamnya 1,5 meter atau 2 meter, itu kalian tidak boleh berenang sendiri kecuali kalian sudah terlatih ya. Nah, kalau yang ini adalah tanda dilarang berlari di tepi kolam ya, karena yang sudah tadi Ibu jelaskan itu takutnya lantainya licin. Nah, anak-anak, materi tentang pengenalan simbol-simbol atau gambar-gambar peraturan di kolam renang cukup sekian. Nah, ini ada oleh-oleh ya buat kalian di rumah. Ya, tugasnya sedikit dan sangat mudah, hanya menuliskan cara menjaga keselamatan diri apabila kamu sedang berada di kolam renang. Bagaimana caranya untuk menjaga keselamatan diri, nanti kalian tuliskan, boleh di buku, boleh di kertas, nanti silakan kumpulkan ke guru kalian ya. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih, sampaikan salam Ibu untuk keluargamu di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatannya ya, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.